Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Sehat ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, lebih barokahnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo, Nak Wasim untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Monggo dipersilakan. Baik Pak Guru, mari teman-teman kita baca basmalah dulu sebelum belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nak Wasim. Ya, Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan dapat dijadikan sebagai teladan dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin Pak Guru. Apakah siswa-siswi masuk semua ya? Ada yang izin? Ada Hodri Pak, Hodri pusing, Hodri pusing. Oh, pusing ya. Hodri pusing Pak. Hanya Hodri ya, yang lain masuk semua ya? Iya Pak. Ya Pak Guru. Oke. Kok banyak yang izin ini ya, karena mungkin musim hujan ini. Baik. Ya, anak-anakku Pak. sekalian. Lagi tidak baik-baik saja, Pak. Masih ingat anak-anakku sekalian pada materi yang kemarin, yaitu tentang hari kiamat. Masih ingat? Ingat, Pak. Ingat Pak Guru. Bapak, saya minta menyebutkan salah satu tanda-tandanya hari kiamat satu saja dan perwakilan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak. Apa? Gunung meletup, Pak. Gunung meletup. Gunung meletup. Pintar dan daya ingatnya masih kuat. Luar biasa. Meletusnya gunung, Pak Guru. Baik, anak-anakku sekalian, materi kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum saya menyampaikan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, kompetensi awalnya adalah guru dapat menghubungkan materi iman kepada Nabi dan Rasul dengan keseharian peserta didik. Misalnya, pentingnya berperilaku meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul terhadap perilaku siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Tujuannya adalah untuk meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya adalah menjadi generasi digital yang berkarakter. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Kan? Nabi dan Rasul itu banyak anak-anakku sekalian, tapi yang wajib diketahui hanya sekian, gitu ya. Nanti kita akan bahas tuntas dalam kesempatan kali ini. Sebelum berapa banyak tentang iman dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, anak-anakku sekalian harus paham dulu arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu apa? Yaitu
neraka. Apa Pak Guru? Coba sebelum kita mengetahui apa perbedaan iman, apa perbedaan Nabi dan Rasul, terus ada berapa jumlahnya Nabi dan Rasul. Siapa di sini yang tahu arti iman secara umum? Saya Pak Guru. Coba apa artinya iman kepada iman? Arti iman dulu ya. Coba Ya, Pak sebutkan. Iman itu percaya Pak Guru. Percaya Pak Guru. Ada yang lain? Saya Pak, Basit. Pak Basit. Yakin. Pak Basit. Yakin Pak. Yakin. Ada percaya, ada ya yakin. Yakin. Itu sama-sama benar. Luar biasa memang kalau siswa saya ini. Memang pinter-pinter, kan? Ya Pak Baik. Guru. Pak Guru Anak-anakku pintar. sekalian, anak-anakku sekalian, kita akan tonton nih video. Pak Guru sudah siapkan video yang menarik untuk ditonton kalian semua. Tentu video ini membuat kalian nyaman dalam belajar. Mari kita tonton video kali ini dulu ya. Saya siapkan. Boleh, tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ayo. Hah? Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya ya? Ya, sejak tadi Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah, kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum saja. Adam, Idris. Bisa hafal semua nama? Islam bukan hanya harus kita hafal, tapi juga kita harus memahami perjalanan hidup para nabi dan rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, Ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang, siapa yang tahu nama nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu, ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaunya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samil. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang Rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, Ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama Nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu saja. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan? Kamu tahu jawabannya, Dok? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf kan? Salah, Dok. Jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman? Seharusnya kan Nabi Yusuf. Kok Nabi Sulaiman? Setahu Syamil, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali. Itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Insya Allah akan Ibu ceritakan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sifat para nabi dan rasul itu sifat ya, mereka itu mempunyai sifat. Sifatnya ada berapa? Ada yang tahu? 4. Ada 4 pintar. Coba apa saja nih? Nggak usah diulas, yang penting tahu saja. Apa saja?
Sidik. Sidip, Titik. Terus Diana, Mana? Mana? tabligh. Atona. Luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian, ternyata kalian itu sudah pinter-pinter ya. Selain sekolah di sini, sorenya anak-anakku sekalian belajar di mana? Madrasah. Madrasah Pak Guru. Pinter-pinter ya, enggak boleh bolos-bolos di madrasah ya. Iya Baik, Pak Guru. anak-anakku sekalian, Ya Pak Guru. sebelum berakhir, saya mau membagikan kelompok nih ya, membagikan kelompok. Di A sampai M itu menjadi satu kelompok, N sampai Z itu menjadi satu kelompok. Sudah ya? Iya Pak Ya, Guru. saya akan bagikan tugasnya kepada anak-anakku sekalian ya. Silakan. Nah, ini tugasnya ya. Tolong dibaca dulu, dipahami dulu ya, dibaca. Yuk. Bacanya bersama-sama ya. Ya, jangan hanya dibaca satu orang, bacanya bersama-sama. Ayo ya. Oke. Ada kesulitan dalam membaca, dalam memahami? Tidak ada ya, karena Nggak ada Pak Guru. luar biasa. Baik, waktunya 20 menit dan sudah berakhir. Oke. Dari tugas tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan yang Pak Guru berikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau berjanji tak boleh beringkar, Pak. Kalau berjanji tidak boleh beringkar. Bentar. Itu termasuk kepada sifat Nabi yang apa? Jujur. Diana. Tanggung Jujur. jawab. Bertanggung Bertanggung jawab. jawab. Luar biasa. Itu tadi kelompok 2. Ada yang kelompok 1. Apa kesimpulannya yang kalian baca? Ada yang bisa jawab? Kita harus bisa menjadi seorang insan yang baik, Pak. Baik terhadap semua orang. Baik, itulah anak-anakku sekalian kesimpulan-kesimpulan yang kalian baca dari materi atau bacaan yang Bapak barusan berikan. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum saya tutup, ada soal yang harus kalian kerjakan di rumahnya ya. Ada soal yang harus kalian kerjakan di rumahnya. Ayo, ini ditulis. Yang pertama adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki arti titik-titik gitu ya. Yang kedua, buah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. Gitu ya. Jadi saja ya. Kalau 3 nanti anak-anakku sekalian terlalu banyak ya, 2 saja. Yang penting dikerjakan, diulas dengan baik. Pak Guru baik. Baik, anak-anakku sekalian, materi yang akan datang itu tentang sholat ya. Tentang sholat. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Kalau kita belajar tentang iman, maka kita akan belajar tentang sholat. Bagian dari kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dari materi yang tadi, dari video, dari buku yang kalian baca? Adakah pertanyaan? Kalau memang tidak ada, maka mari kita tutup kegiatan kali ini dengan pembacaan wal asri. Tahu ya? Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Dari
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.